Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mata kuliah akuntansi keperlakuan, kita akan belajar di bab yang ke-8, yaitu pengendalian keuangan. Berikut adalah arti penting laporan keuangan. Yang pertama bagi manajemen, yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan pengembangan karir. Yang kedua adalah bagi pemegang saham, yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, dan keamanan investasi. Dan yang ketiga adalah bagi kreditor, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan bunganya. Selanjutnya adalah sifat laporan keuangan. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Laporan keuangan harus bersifat historis secara menyeluruh dan sebagai progress report laporan keuangan yang terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah fakta yang dicatat. Laporan keuangan yang dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun di bank, jumlah piutang maupun aset tetap perusahaan. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam akuntansi. Data yang dicatat berdasarkan pada prosedur maupun asumsi tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman. Selanjutnya adalah aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan atau yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Di dalam aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan terdapat aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan aktivitas operasi. Yang pertama, aktivitas perencanaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan, meskipun skala atau lingkup rencananya berbeda dengan level manajerialnya. Yang kedua adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah aktivitas investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapatkan keuntungan finansial seperti obligasi, saham, dan properti. Yang berikut adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Selanjutnya adalah aspek dimensi keperilakuan dalam pengendalian keuangan. Terdapat 2 aspek. Yang pertama, umpan balik mekanikal phase respon perilaku, dan yang kedua perluasan konsep tradisional. Yang pertama, fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah pada perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh karena itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Sasaran perilaku utama dari pengendalian keuangan dapat dijelaskan dengan menggunakan definisi pengendalian umum. Pengendalian umum didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan merubah kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan. Yang kedua, perlunasan konsep tradisional. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, fokus sistem pengendalian tradisional terletak pada 7 faktor. Yang pertama, mengerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua adalah menghindari fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan posisi sehingga kesesuaian transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi dicatat akurat. Yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi akses pada aset tertentu. Dan yang ketujuh, mendesain pengecekan dan independen untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya adalah aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administrasi.
Di dalam aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif terdapat perencanaan, operasi, dan umpan balik. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Proses perencanaan dalam organisasi ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Selanjutnya, operasi. Operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi. Yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi non-verbal. Dalam aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual, terdapat ukuran, stabilitas lingkungan, dan motif keuntungan. Yang pertama, ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan juga suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dari lingkungan oksogen dapat dilihat dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan tanggapan. Selanjutnya adalah motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Berikut aspek keperilakuan dalam perekayasan pengendalian keuangan. Tujuan proses pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun tetap mengilustrasikan pentingnya proses variabel. Proses yang sederhana dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik.